ada masalah-masalah pribadi banget yang tidak semua orang itu harus tahu ya. Adakah amalan atau zikir khusus hari Jumat, yaitu waktu sebelum khotib naik mimbar? Karena banyak orang yang melaksanakan sholat setelah azan pertama atau sebelum khutbah Jumat, sedangkan saya hanya diam menunggu, dan apa yang saya lakukan? Ada waktu mustajab yang kita ketika berdoa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau bertanya. Iya. Kemarin kan saya daftar haji. Tapi saya bertanya sama teman yang sudah ke sana, persyaratannya apa saja. Terus itu sifat ria enggak? Oh, ya. Cukup itu saja, Ibu. Iya, itu aja. Ya, terima kasih Assalamualaikum. atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Taib. Kalau ada orang yang menanyakan sesuatu dalam rangka untuk betul-betul ingin mengetahui haji dan bagaimana syarat mendaftarkan haji, cara mendaftarkan haji, maka tidak mengapa dan tidak termasuk riya, tapi juga tetap dijaga. Innamal a'malu binniyat. Kita bertanya itu apakah hanya sekedar ingin show off, ingin pamer, ingin menunjukkan saya bawa paruh haji, ini tetap harus kita jaga. Tapi secara umum, secara dasar, orang yang menanyakan haji, mendaftarkan haji, menanyakan syarat-syaratnya dan caranya, terus nanti berangkatnya kapan, itu tidak masuk di dalam riya secara otomatis, kecuali karena niatnya tadi. Saya nanyakan itu supaya dikenal orang bahwa saya akan haji, sebentar lagi saya akan berangkat haji dan yang lainnya. Itu tinggal innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan kembali melalui telepon. Silakan. Rp490. Ya, assalamualaikum. Ya, terputus. Kita informasikan kembali kepada Ikhwan maupun akhwat pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Zainal Abidin Hafizahullah, silakan melalui via telepon di 081 1111 192. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, dari mana? Tarbiyah Sunnah Channel. Iya, silakan. Ini kita dari Adi Nugroho. Iya. Di Palangkaraya. Iya, silakan Bapak. Yang ingin kita tanyakan, saat ini kan sudah mulai era new normal nih. Iya. Nah, apakah kita masih ada kewajiban untuk sholat di masjid untuk saat ini, atau kita tetap sholat di rumah sampai hilang coronanya gitu? Kalau di daerah kita memang masih ada coronanya gitu kasusnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, seperti apa kewajibannya? Apakah saya boleh sholat di masjid atau saya harus di rumah saja mengimami di rumah? Terima kasih Pak, itu saja. Iya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Perlu ditegaskan bahwa new normal atau lockdown, ya kita bicara lockdown dulu, adalah satu proses keadaan sementara, ya sementara. Dan ketika dikaitkan dengan ibadah, al-hukmu yaduru ala illatihi, hukum itu berkutat pada alasannya. Ketika kita sholat di rumah kan alasannya bahwa di sana ada PSBB. Kalau PSBB itu dicabut, maka ilah alasan hukum itu tidak ada, maka kembali kepada normal. Makanya new normal artinya kita normal kembali sholat di masjid. Nah, tentang di sana masih ada berita 1-2 yang sakit,
Maka di situ kita antisipasi protokol yang kita harus jalankan, dari mulai kita pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu saja. Oleh karena itu kita harus ke masjid, menghadiri sholatul jamaah dengan menjaga protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ya, kami sampai kembali. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Zainal Abidin hafizahullah melalui via telepon di 0811 111 2192. Ya, kami ulang kembali. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di nomor telepon di 0811 111 2192. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh jika suami atau dia sebagai adik ipar untuk bertanya data diri lengkap ta'aruf untuk calon kakak iparnya, karena ta'aruf mereka melalui temannya suami dan temannya sudah lebih kenal dengan calon kakak iparnya, karena seharusnya yang mencari calon untuk anak perempuan itu adalah tugas mahramnya, sedangkan ayahnya telah tiada. Bagaimana mengenai hal ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau memang benar-benar biodata itu diperlukan oleh pihak tersebut dan perantara memang yang ditunjuk tadi siapa adik ipar, enggak mengapa. Dan juga caranya adalah dimasukkan ke dalam satu amplop, kemudian tidak disebar. Dan kalau memang sekarang ini dipakai sosmed itu di hati-hati benar, karena jangan sampai menyebar ke tempat lain ya, karena biodata itu kadang-kadang ada masalah-masalah pribadi banget yang tidak semua orang itu harus tahu ya, itu aja ya. Hati-hati, jangan sampai biodata kita yang sifatnya rinci tersebut menyebar ke sembarangan orang, dibaca oleh sembarangan orang, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Zainal Abidin hafizahullah melalui via telepon di 0811 111 2192. Ya, silakan kami beri kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di via telepon di 0811 11 2192. Ya, kita lanjutkan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan atau zikir khusus hari Jumat, yaitu waktu sebelum khotib naik mimbar? Karena banyak orang yang melaksanakan sholat setelah azan pertama atau sebelum khutbah Jumat, sedangkan saya hanya diam menunggu, dan apa yang saya lakukan? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Perlu diketahui bahwa amalan secara umum pada waktu hari Jumat seperti hari-hari lain, yaitu salat 5 waktu kita jaga. Kemudian amalan-amalan soleh kita berbanyak. Tapi di sana ada amalan khusus, yaitu salatul Jum'ah dengan berjamaah di masjid. Itu yang sifatnya wajib, mendengarkan khutbah dengan seksama. Tapi yang sifatnya sunnah adalah membaca suratul kahfi, memperbanyak salawat dan berdoa setelah asar. Secara umum, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ada waktu mustajab yang kita ketika berdoa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu ketika imam naik mimbar sampai turun sampai setelah asar. Makanya ketika kita mendengarkan khutbah itu, kita barengi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.